Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah hadirin salat Jumat yang Allah muliakan, kami awali khutbah pada hari ini dengan nasihat ketakwaan bagi diri kami pribadi dan bagi jamaah sekalian. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan berusaha untuk menjauhi apa yang Allah larang. Di antara yang Allah perintahkan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa adalah mendirikan ibadah di bulan Ramadan, bulan yang insya Allah akan datang 1,5 bulan lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ustadz, kelamaan, masih 1,5 bulan lagi. Kecepatan untuk menyinggung masalah Ramadan. Maka saya jawab, orang seahli apapun dalam sebuah bidang, seahli apapun dalam sebuah event, kalau memang event itu akan datang, maka dia akan persiapan. Tidak ada petenis yang jago-jago di dunia ini yang papan atas kalau sudah menjelang turnamen besar atau olimpiade, melainkan pasti ada persiapan. Semua olahraga pun seperti itu. Pelari yang tahun lalu atau yang 4 tahun lalu sudah dapat medali emas, kalau mau tanding lagi tahun ini tetap persiapan. Bulan Ramadan pun kurang lebih sama, karena dia adalah bulan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kita mau masuk ke dalam bulan Ramadan ini yang merupakan bulan perlombaan, tapi nggak punya persiapan, atau persiapan cuma 1 minggu, saya katakan terlambat. Kita ini bukan muslim papan atas. Kita bukan orang yang 11 bulan di luar bulan Ramadan senantiasa mengerjakan tahajud, terus mau masuk bulan Ramadan baru sadarnya malam tanggal 1. Kita bukan orang-orang yang pintar membaca Al-Quran, bukan yang mengajinya lancar, yang 11 bulan itu menamatkan Al-Quran, lalu tiba-tiba datang bulan Ramadan baru mau mencoba untuk bertanding di dalamnya, terlambat. Maka jamaah yang dirahmati Allah, karena kita mau tanding, mau berlomba-lomba kurang lebih 1,5 bulan lagi, saya kira ini waktu yang sangat tepat untuk memulai menyadarkan kepada kita semua akan datangnya bulan kebaikan ini. Di antara persiapan yang harus ada di dalam diri kita menjelang bulan Ramadan yang kurang lebih 1,5 bulan lagi, pertama adalah mengetahui keutamaannya. Anak-anak SMA di Balikpapan ini, kalau sudah selesai UAN, mereka akan berlomba-lomba untuk memenuhi jurusan-jurusan, kalau kurang lebih ada 4 jurusan. Imma kedokteran bagi yang memang pintar-pintar, yang biasa-biasa akan tetap berlomba untuk mengajar 3 jurusan, teknik geologi, teknik perminyakan, teknik pertambangan. Kenapa mereka berusaha untuk berlomba-lomba masuk di situ? Jawabannya karena tahu keutamaan. Kata mereka, kalau kita kerjanya di bidang migas atau minimal tambang, kita bisa kaya, gaji kita besar, lapangan pekerjaannya di Balikpapan banyak.
Kata anak-anak SMA, bapak-bapak bisa tanya anak-anaknya yang masih SMA. Itu di antara pekerjaan yang dikejar. Karena mereka tahu tentang keutamaannya. Mereka bermimpi untuk tinggal di BB. Mereka bermimpi untuk tinggal di Daun Village, di BDI. Punya rumah yang bagus-bagus, mahal-mahal, yang besar-besar. Sehingga berusaha untuk mengejarnya karena ada yang dikejar. Nah, orang-orang yang tidak mengerti keutamaan bulan Ramadan, mereka pasti akan jalan biasa-biasa saja. Jelang bulan Ramadan, biasa-biasa saja. Bahkan di antara mereka ada yang malam ini mau taraweh, mereka bilang, ntar dulu, besok kan sudah Ramadan. Nah, berarti hari ini adalah hari kesempatan terakhir untuk bermaksiat. Hari ini kesempatan terakhir untuk ke bioskop. Hari ini kesempatan terakhir untuk ke kafe. Soalnya bisa ke kafe dan bioskop nanti 1 bulan lagi. Dijadikan hari-hari terakhir di bulan Sya'ban sebagai ajang untuk bermaksiat terakhir. Karena merasa bahwa besok 1 bulan maksiat yang merupakan kemaksiatan rutin akan terhalang sementara waktu. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara persiapan yang harus ada pada diri kita tadi, mengetahui keutamaannya. Nabi SAW mengatakan tentang orang-orang yang mendirikan salat di malam bulan Ramadan. Kata beliau, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan ibadah salat di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang sering diucapkan oleh sebagian penceramah atau sebagian dai di khutbah Jumat atau di malam-malam tarawih. Tapi bagi sebagian kaum muslimin, saking seringnya mendengarkan hadis ini jadi biasa-biasa saja. Kalau orang yang baru pertama masuk Islam, mereka mendengarkan hadis ini, mereka mengatakan, "Oh, diampuni dosa-dosa yang telah lalu." Maka dia pun akan bersemangat. Adapun kebanyakan kita, bisa terlihat dari atas mimbar ini, mungkin kebanyakan kita umurnya minimal 20-an, bahkan 30, 40, 50, bahkan sampai 70. Ini menunjukkan bahwa kita sudah puluhan tahun ketemu Ramadan. Dan saking seringnya ketemu Ramadan, banyak yang masuk bulan Ramadan biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang menarik di dalamnya. Itu yang disebutkan oleh para ulama, kathratul misas tumitul ihsas. Terlalu sering ketemu jadi nggak bikin rindu. Terlalu sering bergumul dengan sesuatu menghilangkan sensitivitas untuk sesuatu tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sering bau badan, diprotes oleh keluarga kita misalnya. Kita bilang, enggak, badan saya enggak bau. Soalnya kita mencium bau ini hari-hari. Kita kalau tanya sama tukang sampah, bak sampah itu gimana Pak sekarang baunya? Dia bilang, oh, waktu pertama saya mau muntah. Sudah 3 hari, 4 hari biasa sudah. Kenapa? Sering bergumul menghilangkan perasaan kepada yang digumuli. Kita kalau mau pergi umroh, bagi yang pertama kali, kami doakan bagi jamaah yang belum pernah, semoga Allah mudahkan rezekinya. Biasanya yang datang pertama kali ngelihat Ka'bah itu langsung nangis tumpah. Bahkan hari pertama diajak pulang ke hotel, meskipun hotelnya bintang 5, nggak mau. Dia bilang nginep sini aja. Saya mau sholat di sini. Habis sholat tawaf, sholat tawaf, sholat tawaf. Itu hari pertama. Sudah hari kelima, tawafnya sudah tidak di Ka'bah, di pasar. Itu baru jamaah yang baru umroh hari pertama, maksudnya yang pertama kali ke sana. Bagaimana dengan pembimbing dan mutawifnya? Kita sering dapati ada mutawif sepanjang orang umroh, dia di kamar aja. Gak ada rasanya untuk pergi ke masjid. Kenapa? Terlalu sering ketemu dengan masjidnya. Pembimbingnya pun sama. Paling nongolnya adalah waktu tawaf, sa'i dan tahallul. Lepas dari itu jamaahnya kayak ayam keleleran. Ditanya mana pembimbingnya? Ada di kamar tidur. Kenapa? Tidak tertarik dia dengan Ka'bah? Jawabannya, terlalu sering ketemu menghilangkan rasa. Sehingga mungkin, dan waliyahzubillah, kita pun
karena hidup sudah 20, 30, 50 tahun, sudah terlalu sering ketemu Ramadan. Sering dari kita yang mengatakan, mau Ramadan lagi kah? Baru kemarin Ramadan, baru kemarin kita tarawih ngimami keluarga karena pandemi, nggak ada yang ke masjid. Sudah mau Ramadan lagi, 1,5 bulan lagi. Cepat betul. Hilang rasanya. Dan saking hilang rasanya, akhirnya jamaah yang dirahmati Allah, datang bulan Ramadan, tidak ada kegiatan yang bermanfaat, tidak ada semangat untuk mengisi bulan-bulan Ramadan itu dengan sesuatu yang betul-betul mendatangkan pahala bagi dirinya. Di antara yang kita butuhkan di dalam menjelang bulan Ramadan ini adalah ilmu. Maka mulai dari hari-hari ini hendaknya kita mulai membaca buku-buku seputar keutamaan puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, yang sunnah di dalam puasa, yang mubah di dalam puasa, yang makruh di dalam puasa. Begitu juga bila Anda cukup untuk membayar zakat, yang biasanya kaum muslimin membayar zakatnya di akhir Ramadan, maka di hari-hari ini sudah mulai menghitung hartanya dan bagaimana cara menghitung zakatnya. Di antara persiapan yang lain adalah mumpung masih 1,5 bulan, kita mengingatkan diri kita dan keluarga kita, khususnya para wanita, siapa tahu masih ada utangnya di bulan Ramadan yang lalu yang belum terbayar. Dan apabila sudah datang bulan Ramadan masih ada utang puasa, maka kaum muslimin dibagi menjadi 2 modelnya. Model yang pertama adalah yang memang sepanjang tahun malas-malasan membayar hutangnya, maka dia berdosa, wajib untuk membayar hutang yang masih tersisa, ditambah dengan fidyah sebanyak hari yang masih tersisa. Model yang kedua adalah yang sepanjang tahun memang tidak mungkin baginya untuk membayar utang puasanya, apakah karena sakit, ataukah karena hamil, menyusui, hamil lagi, habis hamil, melahirkan, nyusu, dan sambil nyusu sambil hamil kembali. Maka bagi mereka tidak ada dosa, tidak ada fidyah, tetapi cukup untuk membayar hutang puasanya saja sebanyak hari yang masih tertinggal. Dan itu memang ada khilaf di antara para ulama, apakah wanita hamil menyusui itu mengganti puasa ataukah mengganti fidyah. Yang wallahu a'lam, yang lebih kuat adalah mengganti puasa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara persiapan menjelang bulan Ramadan ini adalah memperbanyak taubat dan istighfar. Karena beratnya bulan Ramadan yang dirasakan sebagian orang atau sebagian kita adalah karena kebanyakan dosa. Yang dosa itu terlalu banyak menumpuk di dalam dada, sehingga membuat kita menjadi kesusahan dan merasa berat manakala ingin mengerjakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Dan sering kita mendengarkan nasihat-nasihat para ulama atau para ustadz, memperbanyak istighfar akan menghilangkan dosa, yang dengan hilangnya dosa akan membuat kita menjadi lapang dada. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara persiapan yang lain adalah kalau kita sekiranya di dekat masjid tidak ada kegiatan bulan Ramadan berupa salat tarawih berjamaah, berarti mau tidak mau kita mengimami keluarga. Dan kalau kita mengimami keluarga, maka kemungkinannya ada 2. Kemungkinan pertama, hafalannya cukup. Kalau hafalannya cukup, maka yang lebih sunnah adalah mengimami dengan hafalan. Kemungkinan yang kedua adalah tidak punya hafalan yang cukup. Berarti mau tidak mau menggunakan bantuan mushaf. Nah, kalau menggunakan bantuan mushaf, berarti saat membaca pun harus lancar. Jangan sudah membaca mushaf tak lancar pula. Maka berarti persiapan kita menjelang bulan Ramadan ini imma menambah hafalan atau murajaah hafalan atau memperbaiki bacaan. Dan insya Allah, wallahu ta'ala a'lam, diperbolehkan bagi siapapun yang kekurangan hafalan untuk mengimami dengan menggunakan bantuan mushaf. Yang lebih mudah atau praktis adalah menyiapkan meja atau sebuah tempat untuk meletakkan mushaf manakala ruku dan sujud. Nanti ketika bangkit berdiri setelah waladhdallin amin, kemudian mushafnya diangkat kembali untuk dibaca. Dan ini hanya boleh untuk salat sunnah saja. Sebagaimana kami dengar dari guru kami Syekh Shalih bin Fauzan, beliau mengatakan tidak pernah ada riwayat mengimami dengan menggunakan mushaf kecuali mengimaminya di dalam salat malam atau salat sunnah, sebagaimana yang dikerjakan oleh budaknya Aisyah, yaitu Zakwan mengimami Aisyah dengan menggunakan mushaf Al-Quran di salat sunnah. Adapun salat wajib hukumnya tidak boleh. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara persiapan yang lain adalah
menyusun rencana kegiatan yang sekiranya bermanfaat dan berpahala. Kalau kita tidak punya kegiatan-kegiatan yang spesifik yang sudah terjadwal, maka biasanya keumumannya orang-orang di dalam bulan Ramadan isinya hanyalah tidur setelah sahur atau minimal setelah sholat subuh, bangkit terus sampai dengan datang waktu sholat zuhur, lalu sholat zuhur, setelah zuhur tidur kembali. Nanti baru sibuk dengan makanan setelah selesai sholat asar. Kalau ini saja yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan hanya dengan tidur, makan, dan sedikit sholat, maka sayang dan sangat rugi. Maka hendaknya kita mulai menyusun kegiatan-kegiatan seperti mengikuti kelas tahsin online atau mengikuti kajian online yang terstruktur dan berjenjang, supaya di bulan Ramadan waktu kita habis hanya dengan sesuatu yang bermanfaat dan berpahala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Jamaah yang dirahmati Allah, ada satu lagi yang ingin kami sampaikan sebagai bentuk persiapan kita di bulan Ramadan, yang saya sampaikan di khutbah yang kedua ini. Di antara persiapan yang sangat penting menjelang bulan Ramadan adalah mengenali lawan berat diri kita sendiri. Dan di hari-hari pandemi ini, yang dahulunya mungkin di rumah-rumah kaum muslimin tidak ada internet, kebanyakan kaum muslimin hanya mengkonsumsi TV dan internet hanya dengan menggunakan kuota. Sedangkan di masa pandemi ini tambah internet dengan alasan ini adalah buat daring atau belajar online anak-anak kita di rumah. Jamaah yang dirahmati Allah, berarti di bulan Ramadan yang akan datang, salah satu dari tantangan terberat yang ada di rumah kita nambah satu lagi, yaitu internet. Apalagi kalau kita masih muda dan menggunakan media sosial, maka cobaannya semakin banyak. Dahulu kita nggak ngerti subscribe, follow dan lain-lain, nggak ngerti. Setelah pandemi justru kita semakin mengerti. Semakin lama di rumah, semakin banyak yang kita tahu. Maka sebagian kaum muslimin, khususnya yang muda-muda, jadilah mereka memfollow akun-akun artis, akun-akun gosip, akun-akun minimal yang lucu-lucu, kata mereka, untuk menghabiskan waktu dan menambah hiburan di rumah. Kemudian juga di YouTube, subscribe sini, subscribe sana, ada acara masak-masak, ada acara makan-makan, ada acara talk show, podcast dan lain-lain, yang kebanyakan dari kita semuanya di subscribe. Akhirnya jamaah yang dirahmati Allah, kita mendapatkan satu tantangan baru di bulan Ramadan, yaitu apakah kita tahan untuk menghabiskan waktu kita di bulan Ramadan tanpa akun-akun dan YouTube-YouTube yang seperti ini? Apalagi di zaman sekarang dikenal bagi orang-orang yang mengerti internet, ada namanya algoritma pencarian. Yang dulunya siapa yang suka bola, maka YouTube-nya hanya yang tampil bola-bola saja, sedangkan yang lain tidak muncul. Adapun sekarang sukanya bola yang munculnya lagu, sukanya bola yang muncul masak. Begitu juga yang punya Instagram, yang dipencet explore, yang keluar artis semua, yang keluar semua yang trending. Dulunya kita mengira, oh pakai ini maka sebatas yang akan keluar yang kita suka saja. Belakangan dihambur oleh pemilik Instagram, oleh pemilik media-media itu, algoritmanya diacak, sehingga satu orang dengan orang yang lainnya yang tadinya tidak suka, yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, sanggupkah kita untuk menghadapi bulan Ramadan dengan tantangan baru lagi? Jamaah yang dirahmati Allah, belum tambah TV. Kita sama-sama tahu bahwa kalau kita punya RCTI, SCTV, dan semua yang bukan TV-TV channel dakwah, itu pasti ada iklannya. Kalau sudah ada iklannya, sanggupkah kita mengontrol apa yang kita lihat dengan mata kita di televisi tersebut? Iklan sabunnya tetap muncul di bulan Ramadan. Iklan body lotionnya tetap muncul saat kita berpuasa. Bintang iklannya laki-laki? Bukan, perempuan. Lalu kita melihat satu persatu, pahanya, lengannya, rambutnya, lehernya, dadanya, dan lain-lain.
yang sedikit demi sedikit merontokkan pahala-pahala puasa kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah, mumpung 1,5 bulan lagi, maka persiapan dari sekarang salah satunya adalah kita mulai menghapus dan mulai meminimalisir hal-hal yang tidak bermanfaat di internet. Seperti yang ada di explore Instagram, yang ada di subscribe YouTube kita, yang ada di Facebook kita. Pertemanan-pertemanan yang tidak bermanfaat. Teman-teman SMA yang kalau nge-share selalu yang nge-share yang di-share-nya adalah aurat-aurat. Grup-grup alumni yang kalau sudah datang bulan Ramadan isinya adalah yuk kumpul, yuk buka bareng. Yuk ngumpul sana sini, campur baur laki perempuan yang bukan mahram, ngumpul di dekat kolam renang, bergitar-gitaran, nyanyi-nyanyi di jelang buka. Habis buka, pulang, bubar, tidak ada yang salat maghrib wala salat isya. Habis nanti waktu kita, manakala tidak kita jaga dan tidak kita persiapkan Ramadan kita dari sekarang. Ini adalah hari Jumat, hari di mana Rasulullah SAW mensunnahkan untuk memperbanyak salat kepada beliau. Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.